Selamat datang kembali di Chalbornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham sektor komoditas, saham oil dan yang lainnya. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup dengan 7.625 menguat 1,09% dan transaksi sampai saya buat video ini di 16,54 triliun. Tutupannya di 7.614 diturunin 9 poin. Langsung saja. ISG open gap up ya karena ada sentimen rebalancing LQ45 indeks lokal ya. Apa tadi yang masuk? ADI masuk ya. Terus SCMA masuk ke LQ45-nya, itu yang menjadi sentimen. Dan yang kecil-kecilnya juga IDX 30-nya tadi apa ya masuk. Coba Bapak Ibu lihat, ada pasti di grup-grup yang ketemu ya. Jadi itu aja dulu. ISG masih ke atas nggak? Masih. Gap ditinggal lagi nggak? Kemungkinan besar ditinggal lagi sampai Agustus. Target selanjutnya 7.800 di Agustus. Ya, nih yang akan ditujunya. Berarti dia harus naik 2% lagi ya, sangat mungkin. Itu aja dulu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Medco yang ditutup dengan 1.270 menguat 1,6%. Medco bagus, sideways-nya juga bagus. Pakai aja supportnya 1.220, jangan jebol. Itu aja. Ya, target 1.350 tembus Agustus ke 1.500. Kalau bisa minggu ini tembus 1.300 berapa? 1.330 dulu. Atau minggu depan ya, awal Agustus. Tanggal 45 atau kalau tembus 1.350 udah sangat mungkin 1.500 di Agustus. Medco. Lanjut. Elsa yang ditutup dengan 500 terkoreksi 0,99%. Elsa aman. Harusnya ini sideways-nya untuk naik ya. Menurut saya sideways untuk naik walaupun harga oil tuh turun. Ya masih sideways di bawah 68 kan, sempat turun beberapa hari itu. Jadi Elsa harusnya aman. Pokoknya jangan jebol berapa, 490. Dah 2,5% buang aja kalau dia koreksi. Target keberapa nih Agustus atau 1-2 minggu ke depan? 530, 550 arah Elsa. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Sedanya sudah golden cross arah atas walaupun masih landai. Ya Elsa. Lanjut. Pegas yang ditutup di 1.610 menguat 0,31%. Asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya. Pegas masih aman. Pegas harusnya nggak jebol 1.600. Tuh. Risknya kecil. Kalau mau stop loss di bawah 1.540 juga boleh. Pokoknya minggu ini harusnya ke atas. Kalau dia tembus 1.650 bagus minggu ini ya. Yang penting kalaupun nggak tembus 1.650, yang penting di atas 1.600 sama namanya aja. Untuk Pegas, target Pegas keberapa nih di Agustus kalau uptrend? Minornya ya 1.750 setengah. Dividennya inilah ditutup, gap dividennya ini setengahnya ditutup sekitar 1.780 1.800 ya. Kita lihat Pegas. Lanjut. PGEO yang ditutup dari 1.690 muat 4,32%. PGEO bagus, arah atas iya. All time high enggak? All time high lagi. Minggu ini all time high. Targetnya kemana kira-kira? 1.800 seminggu ke depan kita targetkan ya. Boleh beli nggak sekarang? Tergantung Bapak Ibu. Mau stop loss nggak kalau dijebol 1.650? Kalau mau stop loss silahkan. Berarti false break ya? Iya, false break. Ini kan harusnya confirm kembali breakout kan. Kalau dia jebol lagi 1.650-nya false break ke bawah. Gak ada cerita dia naik lagi. Menurut saya loh ya. Disclaimer tapi kembali keputusan beli dan jual di tangan masing-masing. Target terdekat 1.800. PGO. Lanjut. MDKA yang ditutup dengan 2.590 menguat 9,28%. Asing belum dibuka. MDKA berhasil breakout lagi 2.450-nya dan targetnya 2.800. 2.800 kalau seperti ini nih sangat mungkin, apalagi tutupan di harga tertinggi ke atas. Berarti pakai supportnya berapa sekarang? Tetap pakai 2450. Supportnya tetap pakai 2450. Kalau sampai seminggu ke depan balik ke arah jebol udah pasti false breakout. Harusnya seminggu ke depan tuh sideways untuk arah 2.800 minimal MDKA ya. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Balik ke Bapak Ibu, kalau mau beli silahkan aja atur ya.
Harga berapapun tuh bisa beli, yang penting bagaimana respon Bapak Ibu kalau nggak sesuai harapan. Lanjut. MBMA yang ditutup dengan 530 menguat 6%. MBMA dia mantul dari 500 level psikologisnya, dan ya ini di resisten, mudah-mudahan tembus. Kalau dilihat volume meningkat, MACD mengarah ke atas, tapi Bapak Ibu lihat ya, ini ada bearish, bukan bearish divergence, ini biasa aja. Masih sama-sama naik ya. Jadi enggak masalah. Kalau mau aman gimana nih MBMA? Harus tembus 550 minggu ini. Pokoknya minggu ini tembus 550 atau minimal 540, dan jangan jebol 530 lagi. Pokoknya ini kan anggap aja resistennya, anggap aja 530. Tapi ya lebih bagus kalau dia bisa mengarah ke 540, 550. Nah, kalau dia sudah di atas 540, 550, balik lagi jebol 530, dead cat bond. Cenderung kemana MBMA? Kalau menurut saya cenderung ke atas, walaupun MACD dead cross, lebih cenderung ke atas. Itu ya MBMA. Lanjut. BRPT yang ditutup dengan 2470 menguat terkoreksi 0,4%. BRPT bagus di atas 2400. Aman nggak? Mudah-mudahan ya. Cuman kalau ditanya beli-beli nggak sekarang. Ini all time high-nya. Bapak Ibu lihat, setiap dia menyentuh all time high-nya tuh resiko turunnya juga besar. Dan ya memang sekarang bukan area beli. Kalau di grup Bornet Trader dulu udah beli dari 1500 di Juni. Ya. Nih target price kami 2, terus dia naik lagi, ya follow the trend. Kenapa? Ini nggak ganggu psikologis. Gimana sih yang nggak ganggu psikologis? Dia naik terus. Setelah dia target price 2 kami lewat, dia naik terus. Turun koreksi naik lagi, turun koreksi naik lagi, nggak ganggu. Nah, kemungkinan besar keganggu tuh di sini. Kenapa? Dia udah tembus resisten dan masuk lagi. Ini aja yang ganggu psikologis. Setelah itu nggak ada yang ganggu psikologis, naik terus kan. Itu. Jadi BRPT bukan area beli. Follow the trend yang sudah punya. Yang belum punya tergantung Bapak Ibu. Kalau mau stop loss di bawah 2400 silakan aja nih. 2380 lah. Jebol itu ya, kalau mau stop loss aja daripada dibawa makin dalam kan, belum pasti naik. Itu BRPT. Lanjut. Brand yang ditutup dengan 7925 menguat 3,59%. Brand bagus. Cuman ada kabar-kabar burung ya. Kabar-kabar yang beredar tapi belum pasti valid ya. Infonya sih brand gak masuk MSCI. Peluangnya kecil. Lebih peluang berapa? Cuan. Itu lebih peluang. Menurut kabar burung. Tapi kita nggak tahu ya. Sama DSAA. Itu yang lainnya ya kurang tahu ya. Cuma ya itu 2 peluang itu. Kandidat kuatnya bilangnya. Cuman ya kita lihat aja respon market. Belum pasti juga tiba-tiba brand balik arah. Yang penting brand jangan jebol berapa? 7.500. Jangan jebol. Kalau jebol udahlah. Jangan harap-harap lagi. Kalau mau masuk MSCI ada peluang. Harusnya. Ini kan seminggu lagi nih. Tanggal 7 hari Kamis minggu depan tuh reviewnya. Yang berpotensi masuknya. Setelah itu rilisnya nanti di tanggal 29 Agustus. Rebalancingnya. Nah biasanya tanggal 28, tanggal 27 tuh udah ada kabar-kabar lebih validnya. Nah jadi tanggal 7 tuh bukan yang pasti masuk rebalancing pasti ya. Tanggal 7 tuh kandidat yang bisa direview. Nah itu. Ya yang pastinya brand kalau di atas 8.000 sih perhatikan aja, menarik. Kalau dia besok tembus 8.000 tuh harusnya bisa tuh. Sampai minggu depan ya 8.800 nutup gap ini. Kalau pandangan saya bisa. Jadi ada potensi upside 10%. Risknya tadi ya jebol 7.600 lah. Gak usah 7.500. Jebol 7.600 buang aja. Gagal. Kenapa? Karena dia mau bentuk lo baru. Dead cat bond. Brand. Lanjut. Antam yang ditutup dengan 2.970. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Antam masih sideways. Sepertinya Antam gak tahu sih. Kayaknya gak ada momentum nih. Cuman ya yang penting gak jebol 2890, 2880 aman-aman aja. Kalau jebol itu udah buang aja dulu. Kalau sampai minggu ini atau minggu depan jebol 2880 udah buang aja dulu. Ke bawah ya. Pokoknya minggu ini harus naik atau minimal sideways. Jangan jebol tuh 2900-nya. Antam. Itu aja. Lanjut. Inco yang ditutup dengan 3720 menguat 1,91%. Inco. Wah ini menarik nih Inco ya. Minggu depan besok atau lusa lah
tembus 3.800 menarik. Nggak harus besok atau lusa. 5 hari ke depan, 4 hari ke depan, sampai Jumat akhir bulan kita targetkan. Coba time frame bulanannya seperti apa candlenya. Bagus, higher high. Weekly-nya juga bagus. Bagus Inco nih. Cuman supportnya jauh ya. Gak usah pakai 3.500, terlalu dalam. 3.600 saja, jebol itu buang aja lah. 3590 jebol itu buang. Berarti 4% lah cut loss-nya, 4-5%. Target tembus 3.800. Arah minimal berapa? 4.000. Kita targetkan 4.000. 4.100. Ya. Inco. Mudah-mudahan kita lihat besok. Harusnya digas Inco besok. Itu aja dulu untuk Inco ya. Menarik Inco. Pokoknya yang penting jangan jebol berapa? 3590. Lanjut Tins yang ditutup di harga 1050 terkoreksi 0,94%. Tins aman. Pokoknya jangan jebol berapa? 980. Jangan jebol buang. Berarti berapa? Dari harga sekarang 8% cut loss. Target reward kemana? Minimal 7% ke 1120 dan 1250. Jangan pendek-pendek ya. Tins kita lihat. Lanjut Akra yang ditutup di harga 1320 menguat 6,45%. Akra bagus. Ya, bertahan di atas 1200, aman gak? Aman. Target kemana? 1400 atau minim-minim 1370. Akra arahnya ke atas. Gak peduli harga minyak turun, tapi secara teknikal ada potensi Akra menembus resisten kuatnya 1350 itu dan bangkit uptrend ya. Targetnya ya persimpangan jalan selanjutnya 1550. Ya, tembus 1400 1550 arah minimal. Menarik untuk Akra. Boleh beli nggak sekarang? Kemarin kenapa nggak ada beli pas deket-deket support? Takut turun. Emang sekarang pasti turun. Oh, biasanya sih kalau satu candle hijau biasanya lanjut naik. Sepengalaman saya beli. Kalau Bapak Ibu pengalamannya seperti itu. Yang penting respon Bapak Ibu gimana kalau nggak sesuai harapan. Itu kunci trading, kunci make money, kunci cuan Bapak Ibu tuh bukan market tapi di diri Bapak Ibu. Ya, itu aja. Lanjut. ESA yang ditutup dengan 620 terkoreksi 2,36%. ESA bagus. Pakai support 600 jangan jebol. Itu aja. 590 buang. Target 650. 675. Reboundnya ke atas nggak? Ke atas. ESA. Yang terakhir NCKL yang ditutup di harga 705 menguat 1,43%. Jebol nggak kira-kira 680 nggak? Ke atas. 680 dijaga, resisten yang dituju 750. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Koreksi-koreksi dikit makan besok. Ya. Kuncinya 680 tuh harusnya nggak jebol. Dan lebih cenderung kemana? Ke atas. Untuk NCKL. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih dan Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.